Namanya Iqbal. Usianya 27 tahun, dompetnya tipis, imannya tebal. Iqbal adalah pemuda sederhana. Kerja sebagai admin gudang, gaji cukup buat makan dan kirim ke ibu di kampung. Penampilannya, kemeja kotak-kotak, celana bahan yang mulai mengkilap di lutut, dan motor butut yang suaranya seperti batuk kronis. Tapi Iqbal punya satu masalah besar. Ia selalu jatuh cinta pada perempuan yang tidak pernah memilihnya. Iqbal memberanikan diri menyatakan perasaan pada Rina, teman sekantornya. Iqbal latihan nembak di depan kaca. Salah sebut nama, salah posisi berdiri, hampir pingsan karena grogi. Saat hari H, ia mengajak Rina makan bakso. Iqbal, "Rin, aku tahu aku nggak punya apa-apa." Rina memotong, "Iya, aku tahu." Sunyi. Iqbal melanjutkan dengan gemetar, "Aku cuma punya niat baik." Rina tersenyum simpul, "Aku butuh masa depan, Bal, bukan niat baik." Adegan makin menyayat saat teman-teman kantor mendengar kabar itu dan mulai bercanda. "Bal, coba daftar jadi ustaz aja, jangan jadi pacar orang." Iqbal tertawa bersama mereka, tapi malamnya ia menangis diam-diam di kamar kos. Iqbal dikenalkan pada anak pemilik kontrakan, Melisa. Melisa cantik, stylish, sering upload foto kafe. Iqbal mencoba lebih naik kelas. Ia beli sepatu baru, diskon 70%. Tapi ternyata sepatu beda ukuran kiri kanan. Adegan kocak saat ia berjalan pincang saat kencan. Melisa akhirnya berkata, "Kamu baik, Bal, tapi aku nggak bisa bayangin masa depan sama kamu." Kalimat yang sama. Lagi. Iqbal pulang dengan sepatu lecet dan hati remuk. Ibunya menelepon dari kampung. "Bal, ibu nggak apa-apa kok, cuman batuk sedikit." Iqbal tahu ibunya menahan sakit agar tidak membebani. Ia menutup telepon sambil tersenyum. Begitu telepon ditutup, air matanya jatuh. Ia merasa gagal sebagai laki-laki, sebagai anak, sebagai calon suami seseorang. Ia hampir menyerah pada mimpi-mimpinya. Suatu malam, Iqbal melihat video tentang program inkubator startup digital. Iseng, ia mendaftar dengan ide sederhana. Aplikasi pencari kerja untuk lulusan SMA yang tidak punya koneksi. Karena ia pernah ada di posisi itu. Prosesnya penuh komedi. Presentasi salah slide, laptop ngehang, salah panggil nama juri. Tapi satu juri tertarik karena kejujurannya. Iqbal tidak menjual mimpi, ia menjual pengalaman hidup. Ia lolos tahap awal. Video presentasi Iqbal diunggah panitia, potongan kalimatnya viral. "Saya nggak miskin karena malas, saya miskin karena lahir dari keluarga yang belum selesai berjuang." Netizen tersentuh. Banyak yang mendukung. Aplikasi Iqbal mulai diunduh ribuan orang. Rina tiba-tiba mengirim pesan, "Bal, lama nggak ngobrol ya." Melisa upload story. "Bangga banget punya teman yang sukses." Mereka mulai mendekat, mengajak kopi, mengajak makan. Iqbal tetap ramah, tapi ada yang berbeda. Ia tidak lagi berusaha menyenangkan, ia hanya menjadi dirinya sendiri. Di kantor lama, ada satu perempuan yang selalu biasa saja pada Iqbal. Namanya Siti. Sederhana, pendiam, sering membawakan Iqbal gorengan tanpa banyak bicara. Dulu ia tidak pernah menolak, tapi juga tidak pernah meremehkan. Saat semua orang mulai mendekat karena kesuksesan, Siti tetap sama. Iqbal akhirnya bertanya, "Kenapa kamu nggak pernah berubah sikap ke aku?" Siti tersenyum kecil, "Karena dari dulu kamu sudah cukup." Kalimat itu membuat Iqbal terdiam lama. Iqbal mengundang semua teman kantor. Lama ke launching aplikasinya. Ia berdiri di panggung, menatap orang-orang yang dulu tertawa. Ia tidak menyindir, tidak membalas. Ia hanya berkata, "Kalau dulu saya ditolak, itu bukan karena saya kurang. Mungkin memang belum waktunya.
Lalu ia turun panggung, menghampiri Siti dan berkata sederhana, "Aku belum punya segalanya, tapi kalau kamu mau, aku ingin berjuang bareng." Siti tersenyum sambil menahan air mata. Iya, Iqbal mengantar ibunya berobat dengan mobil sederhana hasil jerih payahnya. Ibunya berkata, "Bal, akhirnya kamu dapat yang tidak malu sama kamu." Iqbal tersenyum. "Bukan, Bu. Akhirnya aku dapat yang tidak malu sejak dulu." Hari pertama program inkubator dimulai. Iqbal datang paling pagi. Kemeja masih kotak-kotak. Tas ransel lama. Sepatu beda ukuran sudah diganti, tapi masih diskon. Peserta lain datang dengan laptop mahal, jam tangan pintar, bahasa Inggris lancar. Iqbal duduk di kursi paling belakang sambil membuka laptop lamanya yang berbunyi seperti kipas angin rusak. Seorang peserta berbisik ke temannya, "Dia salah ruangan nggak sih?" Iqbal mendengar, tersenyum saja dalam hati. "Tenang, Bal, kamu bukan salah tempat, kamu cuma belum kelihatan pantas." Peserta lain membawa ide rumit. AI, blockchain, fintech. Giliran Iqbal, ia berdiri, tangan dingin. "Nama saya Iqbal, ide saya sederhana, aplikasi untuk bantu lulusan SMA cari kerja tanpa koneksi." Beberapa orang mengangkat alis. Seseorang berbisik, "Itu doang." Iqbal melanjutkan, "Saya pernah ditolak bukan karena tidak bisa kerja, tapi karena nggak kenal siapa-siapa." Ruangan mulai diam. Saya nggak mau orang lain ngerasa nggak cukup cuma karena lahir dari keluarga biasa. Sunyi. Seorang mentor bertanya, "Kenapa kamu yakin bisa bikin ini berhasil?" Iqbal tersenyum kecil, "Karena saya tahu rasanya gagal." Jawaban itu tidak terdengar hebat, tapi terdengar jujur. Montase perjuangan, Iqbal belajar coding dari YouTube. Tiap kali error, ia bicara ke layar. "Kenapa sih kamu marah terus? Aku salah apa?" Ia tidur di meja, bangun dengan bekas keyboard di pipi. Suatu malam ia terlalu fokus sampai mie instan gosong. Asap memenuhi kamar kos. Tetangga teriak, "Bal, kamu bakar apa?" Iqbal membuka pintu sambil pegang panci hitam. "Cuma masa depan, Pak." Ponsel berdering. "Ibu." Suara ibu lebih lemah dari biasanya. "Bal, ibu cuma mau dengar suara kamu." Iqbal menelan ludah. "Bu, nanti kalau aplikasiku jadi, ibu nggak perlu capek lagi ya." Ibunya tertawa kecil. "Ibu nggak butuh kaya, nak. Ibu cuma mau kamu bahagia." Setelah telepon ditutup, Iqbal duduk lama, menatap layar laptop. Ia hampir menyerah, hampir berpikir kembali jadi admin gudang saja, tapi ia ingat sesuatu. Kalimat Rina dulu, "Aku butuh masa depan." Iqbal mengepalkan tangan. "Baik, aku akan bikin masa depanku sendiri." Hari demo day, Iqbal tampil apa adanya. Ia tidak pakai bahasa rumit. Ia bercerita tentang ditolak, tentang tidak punya koneksi, tentang ibunya. Di akhir presentasi ia berkata, "Saya nggak miskin karena malas, saya miskin karena lahir dari keluarga yang belum selesai berjuang. Tapi saya nggak mau anak orang lain berhenti cuma karena keadaan." Ruangan hening. Seseorang merekam. Video itu diunggah ke media sosial. Dalam 24 jam, ratusan ribu views. Komentar, banjir. "Gue banget. Bang, jangan nyerah. Ini bukan cuma startup, ini harapan." Iqbal melihat notifikasi meledak. Ia bingung. "Bal, kamu trending." Ia tertawa gugup. Trending. Biasanya ia cuma trending di grup kos karena belum bayar listrik tepat waktu. Ponsel berbunyi. Nama, Rina. Iqbal menatap lama. Angkat. "Bal, aku lihat videomu. Kamu keren banget sekarang." Iqbal tersenyum tipis. "Oh ya, dulu kayaknya nggak kelihatan ya." Rina tertawa canggung. "Dulu kamu belum nunjukin potensi." Setelah itu pesan dari Melisa. "Bal, kapan-kapan ngopi yuk. Bangga banget punya teman sukses." Teman sukses. Dulu cuma teman lucu. Sekarang teman sukses. Iqbal menatap layar.
tidak marah, tapi ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi berdebar, tidak lagi merasa harus membuktikan diri pada mereka. Ia hanya merasa biasa saja. Di kantor lama, sebelum benar-benar resign, Iqbal berpamitan. Semua kini ramah, semua kini hangat, semua kini mendukung. Kecuali satu orang yang tetap seperti dulu, Siti. Ia datang membawa plastik kecil. Bal, ini gorengan, jangan lupa makan. Iqbal tersenyum. Kamu nggak bilang bangga atau keren. Siti mengangkat bahu. Dari dulu juga kamu keren. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam lebih keras dari tepuk tangan satu ruangan. Iqbal menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang melihatnya sebelum dunia melihatnya. Iqbal berdiri di depan kaca kos. Kali ini bukan latihan nembak, tapi latihan jadi versi terbaik dirinya. Ia tersenyum pada refleksinya. Bal, mungkin kamu bukan cowok yang selalu dipilih, tapi kamu sedang belajar jadi laki-laki yang layak. Aplikasi Iqbal resmi rilis. Nama aplikasinya, Langkah Pertama. Dalam 1 minggu, 50.000 unduhan. Dalam 1 bulan, 300.000 pengguna aktif. Testimoni masuk tiap hari. Bang, gue akhirnya kerja. Terima kasih, hidup saya berubah. Iqbal membaca satu persatu. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka. Dulu ia cuma ingin berhenti ditolak. Sekarang ia membantu ribuan orang berhenti merasa tidak cukup. Investor mulai masuk, media mengundang wawancara, Iqbal kini tampil di TV nasional. Host bertanya, bagaimana rasanya dari sering ditolak jadi sukses? Iqbal tersenyum, ditolak itu nggak sakit, kalau kita tahu siapa diri kita. Semua tepuk tangan, tapi di balik kamera, ia diam, karena ada satu hal yang belum ia selesaikan. Ibunya. Ponsel berbunyi, nomor tetangga kampung. Iqbal angkat, suara panik. Bal, ibumu pingsan, jantungnya seperti berhenti. Ia langsung ke rumah sakit di kampung. Malam itu juga perjalanan panjang. Ia duduk di mobil, menggenggam tas kecil, berdoa tanpa henti. Sampai di rumah sakit, ibunya terbaring lemah, selang oksigen terpasang. Iqbal mendekat. Bu, Bal pulang. Ibunya membuka mata pelan, tersenyum tipis. Kamu kelihatan capek, nak. Iqbal tertawa sambil menangis. Bal nggak capek, Bu. Bal cuma takut. Dokter berkata, infeksi paru-paru, harus dirawat intensif. Iqbal menatap ibunya. Dulu ia tak punya uang untuk bawa ibu ke rumah sakit bagus. Sekarang ia punya. Tapi tetap merasa kecil, karena cinta anak tidak pernah terasa cukup. Berita Iqbal di kampung viral. Wartawan datang, Rina datang menjenguk, membawa buah mahal. Bal, kamu kuat ya? Iqbal tersenyum sopan. Tak lama, Melisa datang. Lebih heboh, selfie depan rumah sakit. Caption, support my friend. Iqbal melihat, hatinya aneh. Dulu ia ingin mereka melihatnya, sekarang mereka melihatnya, tapi terasa kosong. Di sudut ruangan, Siti datang pelan, membawa bubur buatan sendiri, tidak selfie, tidak banyak bicara. Ia duduk dekat ibu Iqbal, membacakan doa pelan. Iqbal melihat dari jauh, dan untuk pertama kalinya, dadanya terasa hangat tanpa perlu dipuji. Suatu sore di koridor rumah sakit, Rina menghampiri Iqbal. Bal, jujur ya, dulu aku salah. Iqbal diam. Aku nggak lihat kamu yang sebenarnya. Iqbal tersenyum tipis. Kamu nggak salah, Rin. Kamu cuma pilih sesuai kebutuhanmu waktu itu. Rina menatapnya lama. Kalau sekarang, Iqbal menggeleng pelan. Sekarang aku lagi belajar pilih yang nggak ninggalin waktu aku belum jadi siapa-siapa. Rina terdiam. Itu jawaban paling halus, tapi paling tegas. Malam,
Iqbal duduk di samping ibunya. Ibu membuka mata pelan. Bal, iya, Bu. Kamu sudah dapat yang nggak malu sama kamu? Iqbal terdiam, teringat semua penolakan, teringat semua ejekan, teringat semua malam di kos sendirian. Lalu teringat Siti yang selalu biasa saja. Iqbal tersenyum kecil. Kayaknya sudah, Bu. Ibunya tersenyum lega. Jangan pilih yang datang karena kamu sudah jadi siapa-siapa. Pilih yang bertahan waktu kamu belum jadi apa-apa. Air mata Iqbal jatuh. Itu nasihat paling sederhana, tapi paling dalam. Beberapa minggu kemudian, ibu mulai membaik. Iqbal kembali ke kota untuk acara launching besar langkah pertama. Ballroom mewah, media hadir, investor hadir, Rina hadir, Melisa hadir, semua tampak cantik, semua tersenyum manis. Di belakang panggung, Iqbal melihat Siti berdiri canggung di pojok. Gaunnya sederhana, sepatunya lama. Ia tampak tidak nyaman di ruangan glamor itu. Iqbal mendekat. Kamu kenapa di sini sendirian? Siti tersenyum kecil. Aku takut salah pegang sendok. Iqbal tertawa. Untuk pertama kalinya di acara formal, ia tertawa lepas. Kalau salah, kita salah bareng. Iqbal naik ke panggung, lampu sorot menyala. Ia menatap ruangan. Dulu ia cuma admin gudang, kini ia berdiri di depan ratusan orang. Ia berkata pelan, saya pernah ditolak, bukan sekali, berkali-kali. Beberapa orang tertawa kecil. Saya pernah dianggap lucu, tidak punya masa depan, tidak layak, sunyi. Tapi ternyata yang salah bukan mereka. Ruangan hening, yang salah adalah saya, karena dulu saya percaya. Ia berhenti, menarik napas. Sampai akhirnya saya sadar, harga diri tidak ditentukan oleh siapa yang memilih kita. Semua terdiam. Saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan saya sukses, tapi untuk membuktikan bahwa orang yang sering ditolak tetap bisa jadi alasan orang lain bertahan. Tepuk tangan panjang. Setelah acara selesai, Iqbal turun panggung. Semua perempuan yang dulu menolaknya mendekat. Ucapan selamat, tawa manis, undangan makan. Iqbal sopan, tapi hatinya sudah memilih. Ia berjalan melewati kerumunan, menuju Siti yang hampir pulang diam-diam. Siti berhenti. Iqbal berdiri di depannya, tanpa panggung, tanpa kamera, tanpa mikrofon. Aku belum sempurna, Siti tersenyum. Aku juga. Iqbal menarik napas. Aku nggak mau kamu datang karena aku sukses. Aku mau kamu tetap tinggal kalau suatu hari aku gagal lagi. Siti menatapnya lama. Dari dulu juga aku nggak pernah pergi, sunyi. Iqbal tertawa kecil. Ya sudah, kalau gitu kamu mau nggak berjuang bareng? Siti terdiam, air mata jatuh pelan. Iya, tidak ada musik mewah. Tidak ada cincin mahal, hanya dua orang yang sama-sama tahu rasanya tidak cukup dan akhirnya merasa cukup satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, Iqbal mengantar ibunya kontrol dengan mobil sederhana. Di kursi belakang, ibunya memegang tangan Siti. Ibu tenang sekarang. Iqbal tersenyum sambil menyetir. Dulu ia ingin semua perempuan menyesal telah menolaknya. Sekarang ia sadar, ia tidak butuh balas dendam. Ia hanya butuh satu orang yang tidak pernah meremehkannya. Narator, lembut. Kadang yang sering ditolak bukan kurang menarik. Mereka hanya belum bertemu orang yang melihat dengan benar. Dan ketika akhirnya bertemu, semua penolakan itu berubah jadi pelajaran.